Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat tiba di waktu dan hari yang baru ini dalam keadaan baik. Semua adalah hanya karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami akan awali aktivitas kami dengan ibadah lewat firman yang akan Engkau sapa kepada kami. Biarlah Tuhan ini menjadi pedoman dan bekal bagi kami, agar kami dapat melakukan semua aktivitas kami dengan tetap takut akan Engkau dan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal yang kelima ayat yang ke-19. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia adalah makhluk yang ringkih dan terbatas. Di atas segala keterbatasannya, manusia sangat menyadari kebutuhan kehadiran Sang Berkuasa atau yang sering disebut dengan Supreme Being, yang dikenal sebagai sosok pribadi yang kuat dan kekal untuk menolong hidupnya. Sebagai seorang beriman, hal yang demikianlah yang kita lakukan dengan mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta selama-lamanya, yang juga turut memperhatikan apa yang terjadi bagi umatnya. Dalam nats ini dijelaskan bahwa umat Allah mengungkapkan keprihatinannya yang sangat mendalam atas runtuhnya bait suci, lebih daripada malapetaka lain yang menimpa mereka. Bahwa segala kepentingan rumah Allah lebih dekat di hati mereka daripada kepentingan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka menghibur diri mereka sendiri dengan ajaran tentang kekekalan Allah dan kelanggengan pemerintahan Allah. Mereka melakukan itu setelah mendapat pengajaran dari suruhan Allah dan mengatakan dalam nats ini merupakan doa dari seorang yang sengsara. Nah, mengapa mereka sengsara? Ya, karena pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap perintah yang Tuhan perbuat. Akibat pemberontakan itu, mereka kehilangan berkat-berkat, menjadi sengsara, tidak mendapat kesejahteraan dan kemakmuran lagi. Mereka menjadi miskin. Semuanya itu mereka akui karena dosa-dosa orang tua dan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Yang pertama dikatakan bahwa agar kita mau percaya kepada Allah yang bertahta selama-lamanya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, karena Ia dapat melakukan apapun yang dikehendakinya. Kekuatannya tidak terbatas. Ia dapat melakukan segala sesuatu jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti apa yang dikutip dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Seperti ada perkataan juga mengatakan Deus producit polendo, yang berarti Allah menjadikan sesuatu sebab menghendakinya. Dia adalah Allah yang maha baik, yang Dia adalah Allah yang selalu dengan sifat dan hakikatnya dan kepribadiannya ingin menyenangkan hidup seluruh umatnya. Dan hanya Dialah satu-satunya Allah yang baik, seperti apa dalam kutipan Matius 19 ayat yang ke-17. Dan Allah itu adalah baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala sesuatu yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Di dalam kebaikannya terkandung kasih yang luar biasa, karena Ia menawarkan dan menganugerahkan berkat-Nya tanpa memandang kebaikan atau keburukan kita, orang-orang yang dikasihinya,
melainkan semua itu adalah sifat Allah yang sejati. Dia berfirman kepada umat-Nya dan memberi harapan agar kita tetap setia dan percaya kepada janji-janjinya. Dan inilah janji pasti yang menjadi harapan penghiburan bagi kita yang setia kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan tentang kasih Allah yang luar biasa, di mana Allah selalu setia untuk melakukan pembaharuan dan pemulihan bagi hidup kita. Yang kedua, marilah kembali ke jalan Tuhan. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita. Tuhan Yesus Kristus telah menderita demi keselamatan kita umat manusia. Tetapi kita sering lupa diri dan tidak tahu bersyukur dan bahkan menjauh dari kehendak Tuhan yang membuat kita justru malah semakin menjadi menderita. Kita sering lebih menonjolkan diri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri, mengutamakan ego kita ketimbang mengutamakan Tuhan. Padahal sesungguhnya Allah menghendaki kita umat-Nya ini hidup dalam damai sejahtera. Maka melalui nats ini kita diajak untuk bertobat dan bersandar hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus yang maha baik. Nah, apa upah dari sikap yang sungguh ketika kita komit untuk melakukan firman Tuhan seperti apa yang sudah disapa kepada kita? Yang pertama, Tuhan katakan, hidup kita akan aman dan tentram di dalam perlindungan Dia. Yang kedua, hidup kita akan senantiasa beroleh kemenangan oleh pembaharuan dari Tuhan Allah sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan akan senantiasa memberikan berkat-berkat-Nya oleh kasih anugerah-Nya yang tak terbatas kepada umat yang mau setia kepadanya. Amin.